Sudahkah ia menjadi prestir agensi kala itu? Muka masa lalunya yang terlihat sulit. Dan ini Yerum kalah kecil dulu. Dan ini juga yang menjadi pertemuan pertama mereka. Ya, sekarang sedang mengenang momen kala itu. Ini kan hanya sekedar menjadi idol. Namun partnernya lah yang selalu berada di tengah. Yerum yang baik hati dan lebih bertekad. Sedih, dia hanya idol dan penampilan lusuh. Inilah awal episode 2 The Free Journey. Kita kembali ke momen terbaru. Sang prestir mengomel pada mobil yang memarkir di depan gedungnya. Orang macam apa yang ada di gang sepi ini? Ia sadar dengan cepat, pria itu, ngapain lagi dia kemari? Ngobrol sekilas, dapat info pria ini adalah calon produser. Dan mobil mewah yang digunakannya menunjukkan cowok ini orang berada. Dia pernah menjadi penyunting paruh waktu acara Yerum yang telah usai. Ternyata mobil kerennya tadi adalah pemberian ayahnya saat ia kabur. Pak Prestir memperkenalkan cowok ini ke mantan istrinya. Ini mantan istri Pak Prestir. Ia ditraktir makan oleh mantan istri dan mereka tiba-tiba membahas naskah film yang disiapkan oleh si pria. Pokoknya ngobrol serius deh, namun hanya si pria yang terlihat tidak serius. Tiba-tiba muncul Yerum. Tatapan Yerum ke pria ini agak lain. Apakah sudah pernah kenal? Yerum mengabari bahwa ia akan lakukan liburan dari penggemar luar negerinya itu. Yerum ingin membawa kameramen dan lain-lain, tapi tidak disetujui. Ia negosiasi agar ikutkan 2 orang saja. Si pria melihat Yerum dan Pak Prestir berbincang dari kejauhan. Dia masih tidak habis pikir, liburan hanya untuk mengiring gelang ini. Si mantan istri berkata, mereka seperti ayah dan anak kan? Ekspresi pria ini terlalu santai. Suka lihatnya. Prestir sudah mengizinkan Yerum pulang kampung atau cari kerja lain. Bahkan Prestir memberikan tiket pulang kampungnya. Yerum sangat kesedihan. Dan tatapan apakah ini? Dia terlihat seperti ayah dan anak. Ia mengingat lagi kesedihan ini ketika Prestir berkata, pergilah. Yerum menonton video lamanya. Video dirinya dulu. Ia mengingat ayahnya yang di kampung. Ayahnya berpesan, jangan pernah kembali. Lupakan ayah, ibu, dan saudara. Lupakan ayah, ibu. Sebelum kamu sukses, jangan pernah kembali. Namun, sedari kecil, Yerum sudah menelepon ayahnya. Meminta pulang. Meminta, tolong jemput aku. Ayahnya berkata, tak ada yang mudah di dunia ini. Ingat kata ayah dulu. Tidak bisa kembali sebelum berhasil.
tidak bisa kembali. Ayah, apa itu kesuksesan? Kesan. Aku sering merasa sangatlah sesak. Ayah. Tiba-tiba bunyi alarm pengingat waktunya untuk belajar bahasa Inggris. Dia berkata bahwa ia bahkan belajar bahasa Inggris karena takut harus ke luar negeri. Tapi faktanya malah disuruh pulang kampung. Tapi pulang tidak bisa, di Seoul juga tidak. Ia pun mulai keberangkatan dari Seoul ke Mokpo. Antara pulang atau kemana. Tak ada tempat bagiku dimanapun. Jalan menuju Seoul terasa dingin, jalan pulang menyakitkan. Ini pertama kali aku berlibur sendiri. Rian. Rezeki pertamaku di pagi ini. Si ibu bertanya, mau kemana? Ia menjawab, ke Mokpo. Si ibu mengagumi tasbih giok yang langka itu. Tasbihnya, bola-bolanya semuanya berbeda ukuran. Ia ingat orang asing yang ingin ia menjadi pengganti untuk berlibur ke Boyo. Kenapa harus ke Boyo? Akhirnya mereka bertukar tiket karena si ibu kehabisan tiket. Yerum gak jadi pulang. Dan ini dikembalikan. Dan uang tiket. Si ibu memberi petunjuk untuk pergi ke Boyo. Ia pun melihat pamflet keberangkatan dan memesan tiketnya dari Seoul ke Boyo.